Baik, mungkin sudah ada yang kenal sama Ustadz Fatih Karim. Holas ya, sudah tahu ya. Beliau adalah seorang penulis buku, seorang pengusaha juga. Beliau adalah foundernya Majelis Cinta Quran yang bertempat di Bogor. Pernah dengar Ustadz Felix Xiao? Ya? Yang mirip saya? Enggak. Saya Cina mancik got tapi jauh dari Cina, ya. Jadi Ustadz Felix ini beliau mu'alaf. Salah satu perantaranya Allah memberikan jalan hidayahnya adalah lewat guru beliau, Ustadz Fatih Karim. Tapi untuk lebih jelasnya, afdolnya kita akan bertemu dengan beliau langsung. Sudah hadir ya beliau ya. Mari kita sambut Ustadz kita. Selamat datang Ustadz Fatih Karim. Belum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustadz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Fatih Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Banget, alhamdulillah. Banget, alhamdulillah. Bagaimana nuansa di Sidoarjo ini? Keren ya? Keren ngelihat ngelihat orang-orangnya nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Wajah-wajahnya saya lihat bercahaya Ustadz. Insyaallah. Soalnya ada mataharinya jadi bercahaya. Coba naik malam petang itu nanti. Masya Allah. Oke, sambil menunggu Ustadz Salman Ustadz ya, kita akan sedikit tanya jawab. Nah, taruh di atas saja Mas. Insya Allah. Buat Ustadz Salman apa saya? Oh iya, materi. Saya bukan pemateri, saya MC. Oke Ustadz Fatih Karim ini kan salah satu yang bisa dikenal orang adalah foundernya Majelis Cinta Quran. Dan lebih terkenal lagi adalah antum ini gurunya Ustadz Felix Xiao. Mungkin antum bisa mengisahkan, kita temanya tentang sampai kapan aku begini. Salah satu perantara Ustadz Felix Xiao bisa menjadi seorang muslim, Allah memberikan hidayah kepada Ustadz Felix ini perantaranya lewat antum. Mungkin antum bisa sedikit bercerita tentang kisah hijrahnya beliau yang antum paham betul langsung, yang ketemu langsung dengan beliau. Mungkin bisa antum jelaskan Ustadz kepada para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk menghiasi hari-hari kita dengan bekal pulang kita besok. Karena besok kita semuanya pasti akan pulang kepada Allah. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini kecuali pasti akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan, artinya kesempatan itu tidak boleh disia-siakan. Karena hidup kita ini singkat, maka kita tidak boleh begini-begini terus. Di Jakarta, saya itu sedang asik-asiknya membina para artis. Teguh Wisnu berubah. Yang tadinya hidupnya glamor, hidupnya pacaran, pergaulan bebas. Sekarang Masya Allah, saya sibuk, beliau sibuk. Mbak Dewi Sandra, siapa yang gak kenal Mbak Dewi Sandra? Dulu orang kalau ngelihat di YouTube-nya serem, gak nyangka bakal berubah. Sekarang satu lembar rambut pun tidak terlihat, beliau menutup auratnya. Mbak Melly Guslow juga begitu. Siapa yang gak kenal lagu Potret, gitu ya? Lagu-lagu yang dia lakukan, orangnya juga nyentrik, rambutnya kadang-kadang separuh biru, separuh merah, kacamatanya bulat satu, satunya kotak, celana panjang satu, pendek satu, aneh-aneh. Tapi sekarang gimana? Sekarang beliau menutup auratnya. Mas Sesar, yang dulu heboh dengan goyang sesarnya yang sangat terkenal, bahkan menjadi rating paling tinggi di sebuah stasiun swasta, sampai-sampai diputar 3 jam, dan itu merusak orang-orang. Sampai-sampai semua orang goyang kayak cacing kepanasan. Enggak kepala negara, enggak kepala daerah, enggak artis, enggak siapa ikut acara itu pasti ikut goyang. Dan Sesar menyebar racun kepada publik. Yang namanya laki-laki perempuan campur baur goyang. Sekarang gimana? Sekarang enggak pernah. Beliau sekarang orang yang paling, setahu saya dekat sama beliau, setahu saya
Beliau selalu ngejar soft pertama sekarang. Bahkan 5 menit sebelum sholat selalu di masjid. Termasuk Felix Yao. Ustadz Felix Yao itu dibesarkan dari keluarga Tionghoa Cina asli. Keluarganya adalah keturunan Cina, lahir di Palembang. Tahun 2002 beliau itu adalah titik puncaknya beliau mencari Allah. Ya. Jadi kayak kita ini udah enak. Kita dilahirkan muslim, bapak ibu kita muslim gitu. Ya, kita mau cari apa lagi gitu. Nah, beliau itu bapaknya dua-duanya, ibunya Katolik, ya, dan termasuk yang taat, ya, dan Cina asli. Kemudian beliau sudah diskusi dengan Kristen, sudah diskusi dengan Buddha, sudah diskusi dengan Hindu. Beliau merasa nggak ada yang logik, nggak ada yang masuk akal agama-agama yang beliau dekati gitu. Nah, tahun 2002 beliau diajak temannya. Waktu itu dia semester 2, jadi masih usia 19 tahun. Semester 2 diajak oleh temannya diskusi. Kata temannya, kalau kamu mau diskusi sama ustadz saya. Dia bilang apa? Ustadz sama aja di mana-mana juga begitu. Paling neraka surga. Ya, nggak ada itu surga neraka tuh, nggak masuk akal. Emang lu pernah ke surga? Lu ngomong-ngomong surga, emang pernah ke surga? Ngelihat surga ada, digituin. Ya. Mana surga neraka? Mana? Satu pun manusia nggak pernah ada ke surga ke neraka, sehingga dari mana Anda begitu yakin ada surga neraka? Temannya nggak bisa jawab. Akhirnya udahlah, gini aja. Aku nggak mampu menjelaskan, ya karena aku juga Islam turunan. Nah sekarang gini aja, kamu ketemu sama ustadz, sama aja. Begitu ketemu, semakin yakin dia. Kenapa? Ngelihat penampilan saya begini. Ya, dia bilang apa? Ustadz kok kayak gini? Setahu saya itu ustadz tuh jenggotnya melambai. Jenggotnya panjang, itu ustadz. Cuma berapa lembar kok ustadz? Ya, ustadz itu jidatnya hitam, kelihatan ahlus sujud. Ya, kelihatan ustadz itu. Ya, ustadz itu celananya cingkrang. Ustadz itu LCMA. IPB kok ustadz itu piye? IPB, Institut Pesantren Bogor. Ya, jurusan agribisnis, digituin sama dia. Udah jangan begitu, diskusi aja dulu. Akhirnya saya bilang, yuk silahkan makan. Waktu itu saya masih ingat jam 7 malam. Saya ladeni dia makan, saya ajak dia ngobrol, dia dingin gitu, gak nanggapin. Saya pancing diskusi, dia tertarik. Akhirnya saya masuk kamar ke kosan saya jam 7 malam. Kita diskusi sampai jam 5 pagi. Gak makan, gak minum, gak ke toilet, gak ngapa-ngapain. Ngapain dong? Ya debat aja gitu. Apa yang diperdebatkan? Ya begitu. Dari mana Anda tahu Quran benar? Bagaimana logika kita bisa mengatakan Quran benar? Mana Allah? Dari mana kita bisa yakin bahwa Allah ada? Tahu dari mana kita Allah ada? Bagaimana kita membuktikannya? Pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya. Kalau memang Islam benar, bagaimana kita bisa membandingkan Islam dengan agama lain? Agama lain juga ngomong Kristen benar, Buddha benar. Bagaimana Anda bisa katakan yang lain salah, Anda benar? Logika mana? Akhirnya Allah mengqadokkan jam 4:30 semua pertanyaannya dengan mudah. Allah berikan lisan saya mudah untuk menjawabnya, dan 4:30 sebelum subuh dia tidak punya pertanyaan lagi dan tangannya terjulur. Dia katakan, Kang, saya ingin syahadat. Dan kemudian tangannya saya ambil dan saya peluk dan saya katakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan detik itu beliau masuk Islam, beliau belajar sholat, belajar baca Quran. Kurang dari 13 tahun sekarang, ilmunya sudah di atas saya, jauh. Dia sudah ngarang 10 buku. Saya baru mau 1 buku tahun ini. Anaknya udah 4. Saya baru mau 2 tahun ini. Ya, dia udah keliling dunia, benua Amerika udah, benua Australia udah, Asia udah dikelilingin semua. Bahkan beliau wakafkan dirinya untuk Allah. Beliau rela mati di jalan Allah. Sementara saya paling baru beberapa kota dan beberapa negara. Jadi ini yang namanya perubahan. Artinya apa? Siapapun bisa kalau mau. Jadi jangan anggap perubahan itu aneh. Sama seperti nanti kita akan belajar dari Mas Sakti. Wah, gitaris. Sama ada Ustadz Dery Sulaiman juga begitu. Ivan Slang. Ya, coba Slang, siapa yang bayangin Slang ya? Biru, 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 generasi baru. Yang tahu lagu Slang ya? Berarti generasi saya tuh. Tahun berapa itu? Ya, aku bukan apa? Aku cuma titipan. Aku bukan anakmu. Aku cuma titipan. Mimpiku milikku. Aku ciptaan Tuhan. Biru, biru, biru generasi baru. Itu siapa yang sangka begitu-begitu? Nggak nyangka orang.
Sahabat saya, guru saya Ustadz Hari Mukti. Wah, lebih ngeri lagi. Suaranya sampai sekarang, usia beliau sekarang udah 61 tahun. Suaranya, Mas. Kalau udah ngelempar mic itu seret bisa diputar lagi gitu loh. Ada kamu, itu bayangin, antum mah gak kenal ada kamu, baru lahir. Ya, bapak-bapak kenal gitu. Ya. Di lintas melawai. Wah, kalau udah nyanyi perempuan laki-laki campur baur ciuman, mabuk bareng-bareng. Wah, siapa yang sangka jadi ulama sekarang? Jeffrey Al-Bukhari almarhum, Allah yarham, make narkoba, kelas kakap sampai berbusa-busa. Di akhir hidupnya beliau menjadi ustadz, menjadi dai. Siapa yang sangka? Artinya apa? Semua itu bisa. Hidayah itu milik Allah dan dia bisa memberikan penyesatan, dia juga bisa memberikan petunjuk. Tergantung antum mau atau tidak. Dan hari ini kita lihat nanti Mas Sakti, dia menetapi itu, dia memilih itu. Saya bilang, Mas, teman-teman Sela masih ustadz, tapi ya begitulah, saya sudah sampaikan, tapi beliau masih dengan pilihannya. Benar kata Allah. Apa kata Allah? Wa hadainahu najdain. Aku hidayahkan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan dalam diri manusia jalan yang fasik dan jalan yang takwa. Silahkan pilih. Antum mau ke masjid hari ini bisa, betul. Mau pulang juga bisa. Coba angkat kaki. Coba berdiri. Bisa kan? Nih, lihat. Bisa enggak? Bisa. Panitia mengundang saya, kemudian saya bilang, mohon maaf, saya enggak bisa hadir. Bisa? Bisa. Saya hadir juga? Bisa. Tadi subuh saya ngisi di Masjid Al-Ikhlas di daerah Perak. Wah, itu Masya Allah. Kagum saya sama masjidnya. Itu subuh. Ada lebih dari 300 orang, 400 orang tuh subuh, Mas. Subuh, Mas. Keren itu. Jarang-jarang subuh begitu. Udah kayak hampir Jumatan. Tapi kalah sama yang 3.500 di Solo, Tat. Masjid As-Salam. Ya, Salam. Nah, lebih banyak keren di situ. Tapi luar biasa untuk selevel masjid subuh ya zaman sekarang gitu. Itu bisa. Artinya apa? Antum sendiri yang memilih. Makanya Allah katakan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya, merugilah mereka yang mengotorinya. Jadi kotor dan sucinya jiwa, siapa yang buat? Siapa yang buat? Jangan ngelihat di situ, ngelihat di sini dulu. Kotor dan sucinya jiwa, siapa yang melihat? Siapa yang memilih? Kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwa, mengotorinya, rugilah mereka. Jadi yang ngotorin antum sendiri, yang sucikan antum sendiri. Sejak kapan antum bilang ini takdir? Mbak, kok jadi pelacur sih? Ini takdir, Ustaz. Kok takdir? Ya buktinya ini terjadi, Ustaz. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi adalah takdir Allah. Wes, udah bodoh pakai dalil lagi. Ya, jangan sembarangan ngomong kalau nggak punya ilmu. Ya, semua yang terjadi ini seizin Allah, tapi belum tentu ridhonya Allah. Handphone antum saya curi, seizin Allah. Semua yang terjadi seizin Allah. Ente pacaran, seizin Allah, tapi ridhokah Allah? Dengan cara seperti itu kah antum melangsungkan kelestarian jenis? Dengan seperti itu kah antum menyalurkan rasa cinta? Enggak. Laki-laki sama laki-laki sekarang cinta, jatuh cinta, pacaran. Coba bayangin, laki-laki sama laki-laki suka. Mas, Mbak, saya pingin tanya, kalau anjing jantan ketemu anjing jantan ngapain? Berantem. Berantem, coba deh, bawa anjing jantan ketemu anjing jantan. Ngapain mereka? Guk, 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 guk. Apa kata dia? Lu anjing? Iya, gua juga anjing. Ayo kita berantem, siapa yang paling anjing di antara kita? Gua atau lu? Anjing lu. Akhirnya gimana? Berantem, Mas. Wah, berantem beneran. Jantan sama jantan, Mas. Lah sekarang jantan sama santan suka, Mas. Hati-hati kanan kirinya, lihat. Jangan nempel-nempel. Laki-laki sama laki-laki suka, perempuan sama perempuan suka. Saya bilang, apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mas, pernah lihat magnet? Utara sama utara ngapain, Mas? Nolak, Mas. Selatan sama utara gimana, Mas? Wush, ngejer. Demen banget dia, nempel. Kenapa? Beda jenis. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko. Iya. Kemarin baru 2 minggu lalu saya satu panggung sama namanya Sam Brody, kenal nggak?
Ya kenal ya? Sam Brody itu orang Indonesia. Umur 12 tahun jadi perempuan, namanya Samantha. Ketik aja di googling. Zaman sekarang udah Google loh Mas. Ya, ketik aja. Sam Brody. Sam Brody itu dulu laki-laki, ya, dibesarkan dari keluarga misionaris Kristen. Kemudian dia umur 12 tahun jadi perempuan. Dia dandan, cantik, cakep, cantik. Antum kalau ngeliat naksir. Laki-laki padahal. Kemudian gimana? Jadi bintang Hollywood Mas. Bukan Bollywood, Hollywood. Kalau Bollywood main dia, Hollywood. Gajinya berapa? Setahun gajinya 65 miliar. Coba gubernur BI aja kalah. Ya, 65 miliar gajinya setahun. Terus gimana? Begitu dia kaya, dia jadi perempuan yang cantik, dia resah, dia gelisah. Ada ruang hampa yang kosong dalam jiwa manusia. Aslinya manusia itu nggak sekedar kaya itu bahagia. Kemudian gimana? Dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia rubah dirinya menjadi laki-laki lagi, dan jadi laki-laki, dia nikah. Sekarang anaknya 2. Dia bilang apa? LGBT itu bukan kutukan, bukan takdir. LGBT itu pilihan antum sendiri. Itu penyakit nular loh. Hati-hati Mas, nular. Makanya kalau ada teman-teman ya, laki-laki yang tulang lunak, tahu tulang lunak? Ya, bukan bandeng aja yang tulang lunak loh. Ada laki-laki yang tulang lunak, melambai gitu kan. Ya. Malam namanya Fani, siang Ivan gitu ya. Jadi itu pilihan mereka, maka hidayah. Nanti kita lihat ya, saudara kita, guru kita, sahabat kita, Mas Sakti dan yang lainnya, Wisnu, Ustadz Felix, Irena Handono. Mereka semuanya adalah orang-orang yang memilih jalan Allah. Ya, kalau antum mau, bisa. Ya, kenapa? Karena pepatah Arab pun menegaskan man jada wajada. Siapa sungguh-sungguh dia dapat. Ustadz Felix itu seminggu, itu ngaji halaqah dengan saya itu seminggu 5 kali. Kalau obat dokter seminggu harus 3, sehari harus 3. Dia minumnya sehari 7, makanya overdosis. Nah gara-gara overdosis itu jadi begitu. Jadi makanya kalau kita kemudian belajar Islam ya lebih dalam, itu luar biasa. Bahasa Arabnya bagus Mas. Ya saya pernah ngimamin beliau sampai saya nangis. Kenapa? Saya nggak ngebayang beliau itu jadi bakal begitu. Nggak kebayang. Karena dulu Masya Allah duduk tahiyat aja susah. Saya ngajarin duduk tahiyat itu susah. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu susah. Sekarang Masya Allah tulisan Arabnya bagus. Bisa kalau antum mau. Kasarnya begini deh, dia baru masuk Islam aja bisa, apalagi antum yang sudah puluhan tahun Muslim. Kemarin sholat gerhana, baru tahu sholat gerhana. Iya Ustadz saya baru tahu, ternyata ada ya sholat gerhana tuh. Ibunya meninggal, nggak tahu nyolatin jenazah. Begitu takbir kedua dia ruku. Saya bilang antum kenapa ruku tadi? Iya Ustadz ibu saya banyak dosanya. Loh, bukan ibumu banyak dosanya, lu geblek, mana ada sholat jenazah ada rukunya. Artinya pelajarannya apa? Kita ini sudah lama Islam, tapi nggak paham sama Islam. Dikasih Quran nggak bisa baca, ya kan? Diajak sholat malam bingung, caranya gimana? Mandi junub aja nggak tahu. Mas, udah mandi junub belum? Aduh, mandi apa itu Ustaz? Loh, berarti selama ini kamu menikah, berhubungan suami istri nggak pernah mandi junub? Mandi Ustaz, tapi nggak junub. Loh, mandi nggak junub piye? Mas, apa beda zakat, infak, sedekah, wakaf? Coba. Banyak orang nggak ngerti. Padahal mereka Muslim. Jadi PR kita itu apa sekarang? PR kita itu menginstal diri kita dengan Islam. Kita itu sama Islam ketemu gede. Jadi udah gede baru ketemu sama Islam. Karena sejak kecil kita itu dididik Islam itu I, Isa, S, subuh, L, lohor, A, asar, M, maghrib. Udah, pokoknya kalau Islam itu sholat. Padahal Mas, Masya Allah, masuk toilet aja diatur. Masuknya kaki kiri, wah masuk kaki kanan. Masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Bangun tidur, ayo saya tanya, siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Bangun tidur, Rasul kita mengajarkan sebuah perbuatan yang perbuatan itu gak pernah diajarkan agama lain. Apa coba? Ya. Bukan itu yang saya maksud.
Baru mau dikasih hadiah, Ustaz. Belum. Wudu. Duduk. Bukan. Berdoa udah pasti. Minum air putih. Bukan. Matiin alarm. Ngecas HP. Nah, biasanya itu. Bangun tidur ngapain coba? Sunnah update status. Ya? Update status. Bukan. Alhamdulillah bangun tidur. Silakan Pak. Nah, Bapak dapat hadiah. Bangun tidur antum itu berdoa udah pasti. Berdoa jangan ngusap muka, jangan. Bahaya. Apa kata Rasul? Karena kalian tidak tahu di mana letak tangan kalian pada saat kalian tidur. Antum tahu nggak tangan antum di mana lagi tidur? Di mana ya? Mungkin lagi di. Paham? Paham maksudnya? Mungkin lagi di sini. Mungkin lagi di sini orang lain juga kan nggak tahu. Dulu. Nah itu. Betul nggak? Lo iya, mungkin lagi tidur begini. Lagi tidur begini, nggak tahu namanya orang tidur nggak sadar. Islam perhatian sangat detail. Bangun tidur, selain doa, jangan ngusap sana sini dulu. Kenapa? Langsung ke kamar mandi, cuci tangan, baru wudu. Kenapa? Karena Rasul kita katakan apa? Karena kalian tidak tahu di mana letak tangan kalian pada saat kalian tidur. Pak, nanti habis acara temui saya dapat hadiah, Pak. Dari panitia juga dapat, Pak. Ya. Coba sekali lagi saya tanya, adab Islam minum, gimana adab Islam minum? Yang dapat, yang bisa jawab, saya kasih lagi jawabannya. Tapi detail ya. Oke. Lihat loh, lihat bagaimana agama kita bicara tentang minum. Belum negara loh, baru minum aja nih. Detail banget, ayo. Gimana? Tangan kanan duduk, oke, terus? Diminum, iya pasti. Dimuntahin. Ya diminum, Pak, ya. Pasti, masa diliatin doang. Oke, diminum. Diliatin. Terus? Iya betul, berdoa dulu diminum, iya. Udah. Nggak lengkap Islam, kalah sama agama lain. Oke, ditambahkan, betul. Walaupun antum duduk baca bismillah bahkan sholawat, tapi kalau minumnya vodka gimana? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, gitu. Nggak bisa kan? Berarti minumnya harus halal. Selesai? Belum, enak aja. 3 tegukan, iya betul, udah lewat. Yang lain lagi? Enggak ada yang sampai begitu. Apa lagi? Nah, antum minumnya zatnya halal, tapi ini minuman siapa? Main ambil aja. Ini punya Mas Sakti. Terus saya minum, apa hukumnya? Haram. Apanya yang haram? Caranya, bukan zatnya. Zatnya halal. Antum jangan main-main loh. Islam itu detail banget. Mas, Mbak, kalau itu urusan minum sedemikian detail, pertanyaan saya, urusan kira-kira kalau ngatur pemerintahan detail nggak? Detail. Cuma masalahnya kita belajar apa enggak? Kalau gitu ngurus pernikahan detail nggak? Detail. Kalau gitu ngurus ekonomi detail nggak? Detail. Jadi Islam itu bukan sekedar cara makan, cara duduk, bukan. Tapi apa? Dari mana Anda dapat ini minum? Ya, mau nikah aja ditanya, walinya siapa? Ada, oke. Ini betul anaknya? Iya. Mana? Nasab dari mana? Nasab dari sini. Betul ini istrinya? Iya. Baru sah pernikahan dia walinya. Kalau enggak sah pernikahannya. Maka apa yang terjadi? Perzinahan. Terus nanti nikah lagi gimana? Enggak sah saya jadi walinya. Terus lagi 7 turunan begitu terus. Hati-hati loh. PR. Buka Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dihafalin. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Hari ini telah aku cukupkan, hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Pertanyaan saya, berarti agama Islam sempurna, Pak? Punten